Good morning everyone, apa kabar? Good morning, Miss. Morning, Miss. Lemes banget, belum makan kah? Udah, Miss. Eh, sarapan. Belum, belum, Hmm, Miss. makan nanti mah. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang eh, analis analytical exposition test. Nah, yang pertama-tama, Miss akan bacain RPP-nya ya. Ya, sebentar, Miss. Iya. Nah, udah kelihatan belum? Sudah, Miss. Udah, Miss. Oke. Nah, sekarang Miss akan membacakan RPP-nya untuk kelas 10 ya. Kalian pada kelas 10 kan? Nah, informasi umumnya, komponennya untuk deskripsinya untuk ini untuk anak SMA atau SMK ya disesuaikan sih. Nah, mata pelajarannya bahasa Inggris kelas 10 dan topiknya hari ini adalah Analytical Exposition Text. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik mampu mengevaluasi ide pokok dan argumen pendukung dalam teks eksposisi analisis, serta menulis teks eksposisi analisis pendek yang kohesif tentang isu sosial atau lingkungan sederhana. Nah, yang kedua itu pemahaman bermakna, deep learning focus. Memahami bahwa bahasa digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain tentang suatu sudut pandang dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan argumentatif dalam menanggapi isu-isu di sekitar mereka. Nah, yang ketiga ada pertanyaan pemantik. Nah, mengapa beberapa isu seperti global warming atau penggunaan media sosial memerlukan argumentasi yang kuat untuk mengubah perilaku orang? Dan apa perbedaan antara sekedar memberikan informasi dengan meyakinkan pembaca? Nah, di sini ada komponen intinya. Materi pembelajarannya itu fungsi sosial, menyajikan argumen yang mendukung atau menantang suatu untuk meyakinkan si pembaca dan pendengar. Dan ada struktur teks, pernyataan pendapat, argumen atau argumen pendukung dan conclusion penegasan kembali. Nah, terus ada fitur kebahasan. Menggunakan simple present tense itu misalnya kayak I believe, I think, dan connective world misalnya firstly, moreover, therefore. Nah, yang kedua itu ada model atau pendekatan pembelajaran. Nah, pembelajaran mendalami deep learning. Terus ada model problem based learning dan juga ada metode diskusi kritis, analisis teks, penulisan berpikir kritis. Nah, terus di sini ada pendahuluannya. Nanti misalkan memeriksa kehadiran dan bermotivasi, aktivasi pengetahuan awal peserta didik berdiskusi. Kita akan berdiskusi tentang topik materi ini. Nah, satu isu di sekolah atau lingkungan yang menurut menurut kamu tuh perlu diubah gitu. Nah, terus intinya eksplorasi konsep. Peserta didik menerima sebuah teks pendek analytical exposition, misalnya tentang pentingnya membatasi waktu layar HP. Nah, yang kedua ada analisis kritis, sesi dalam kelompok. Jadi nanti peserta akan dibagikan beberapa kelompok ya. Bisa satu atau bisa dua orang atau tiga orang, tergantung jumlah muridnya dan
Kalau misalkan 2 boleh, 3 boleh. Disesuaikan aja. Terus nanti misalkan ada contoh kalimat dan ada tanya jawab ya. eh, Peserta didik kayak menjawab apa yang kalian pelajari hari ini tentang cara meyakinkan orang lain. Terus misalkan memberikan penegasan kembali tentang pentingnya berpikir kritis dan argumen yang berdasar. Terus terakhir nanti ada kasih tugas ya untuk dan memperbaiki draft berdasarkan masukan kayak masukan teman kamu, pendapat-pendapat teman kamu, dan mengunggahnya di draft. Dan mengapa ini disebut pembelajaran mendalam deep learning? Satu, fokusnya pada why, pembahasan konsep. Pembelajaran tidak hanya tentang apa itu analytical exposition, tetapi lebih dalam ke mengapa kita menggunakan teks ini, apa dampaknya gitu. Terus yang kedua, koneksi dan transfer. Siswa diminta untuk mengaplikasikan struktur teks ke isu nyata, eh, isu sosial atau isu lingkungan. Bukan hanya menganalisis teks yang sudah jadi sehingga terjadi transfer pengetahuan gitu. Yang ketiga itu ada metakognisi, berpikir tentang berpikir adanya sesi refleksi dan umpan balik teman sebaya, mendorong siswa untuk memikirkan kembali kekuatan argumentatif mereka dan bagaimana mereka dapat meyakinkan orang lain. Oke, segitu aja untuk RPP. Dan selanjutnya next kita akan pembahasan tentang materi isi topik tersebut. Next. Oke, oke semuanya, halo. Halo, Miss. Eh, Halo. Sekarang kita belajar tentang analytical exposition text. Next, next. Nah, eh, sebelum belajar, Miss mau tanya, pernah nggak kalian berbeda pendapat dengan teman-teman kalian? Pernah, Miss. Pernah, Miss. Nah, kalau berpendapat, apakah kalian biasanya hanya berkata, saya nggak setuju atau juga memberi alasan gitu? eh memberi alasan sama bilang kayak nggak setujunya kenapa gitu. Iya gitu. Nah, jadi tanpa kalian sadari itu sebenarnya kalian sudah sering menggunakan pendapat dan alasan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang tuh bukan sama teman aja ya, kadang sama orang tua juga kita suka berbeda pendapat kan. Kayak orang tua maunya ini, tapi kamu maunya apa gitu kan. Iya, Nah, Miss. next. Sekarang kita trigger question. Nah, sekarang sekarang Miss mau tanya ya. Menurut kalian, apakah menggunakan seragam sekolah itu penting? Penting, Miss. Penting banget, Kenapa Miss. penting? Kenapa penting? Karena wajib peraturan. Iya, supaya Nah, disiplin. bagus. Nah, kalau Miss tanya lagi, apa pendapat apa pendapat saja cukup untuk tanpa alasan gitu? Pasti enggak ya. Pasti kan harus ada alasannya ya. Iya, Miss. Harus ada alasan Jadi, supaya jelas. nah, jadi pendapat yang disertai alasan akan lebih meyakinkan ya. Iya. Kayak kadang orang berpendapat aja tapi nggak ada alasan. Itu kan bingung ya.
pasti bilang enggak harus gini tapi nggak ada alasannya gitu. Semua Iya. pasti butuh alasan biar lebih meyakinkan ya. Nah, next, oke. Nah, setelah mempelajari ini, ada yang tahu nggak sih pengertian analytical exposition dengan bahasa sendiri? Coba, ada yang tahu? Nggak tahu, Miss. Nah, kalau misalkan dirangkumin gitu ya, learning goals itu tuh kayak siswa mampu memahami dan menulis teks analytical exposition sederhana. eh dan next, jadi, nah ini tuh penjelasannya ya. Kalau kita akan pengenalan materi ya. What is analytical exposition? Analytical exposition text adalah teks yang berisi pendapat penulis dan alasan-alasan untuk meyakinkan si pembaca. Jadi kalau kamu nulis nih, atau kamu ngobrol nih sama temen kamu, terus kamu berpendapat, itu harus ada alasannya kayak misalkan kamu ngobrol enggak aku setuju tuh kayak gini terus teman kamu tuh enggak harus kayak gini. Nah, pendapatnya tuh apa, kayak alasannya tuh apa gitu. Jadi kenapa harus ada alasan, karena biar lebih meyakinkan ya kalau kita ngobrol gitu. Ya. Nah, kalau penjelasan struktur tuh, eh analytical exposition memiliki tiga bagian utama. Yang pertama adalah tesis, yaitu pendapat penulis. Contohnya, saya berpendapat bahwa seragam sekolah itu penting. Nah, bagian kedua adalah argumen, yaitu alasan-alasan. Contohnya, seragam membuat siswa rapi dan disiplin. Jadi, kalau tesis itu saya berpendapat bahwa seragam sekolah itu penting gitu. Nah, kalau argumen itu alasannya, alasan-alasan contohnya kayak seragam membuat siswa rapi dan disiplin. Nah, bagian terakhir ada reiteration, yaitu penggagasan ulang pendapat. Contohnya kayak, jadi seragam sekolah sangat penting bagi siswa gitu. Jadi, apakah kalian paham sejauh ini? Ada yang ingin ditanyakan? Paham, Paham, Miss. Miss. Tidak ada yang ditanyakan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya. Eh, Miss coba kasih ke contoh-contohnya ya, contoh-contoh kalimatnya. Jadi kalau contoh bersama tuh kayak sekarang kita buat contoh bersama, misalkan topiknya mengerjakan PR itu penting. Siapa yang bisa membuat tesisnya? Gimana, Miss? Nih, tadi kan tesis itu kan pendapat ya. Saya berpendapat bahwa seragam sekolah itu penting. Nah, tesis itu pendapat. Kalau argumen itu seragam membuat siswa rapih dan disiplin, itu alasan-alasannya kalau argumen. Kalau returnation itu penegasan ulang kayak jadi seragam sekolah sangat penting bagi siswa. Nah, sekarang saya kasih contoh tesis. Saya berpendapat bahwa mengerjakan PR itu penting. Sekarang eh, tesisnya, eh argumen tesisnya apa? Ada yang tahu? Kalau enggak, nah jadi tuh kalau misalkan sekarang siapa yang bisa sekarang kalau misalkan topiknya mengerjakan PR itu penting. Nah, berarti tesisnya itu saya berpendapat bahwa mengerjakan PR itu penting gitu. Nah, terus alasan pertamanya apa? Berarti PR membantu siswa memahami pelajaran. Dan alasan keduanya
PR melatih tanggung jawab. Sekarang siapa yang bisa membuat returnation? Oh, atau saya kasih tugas ya untuk minggu depan siap minggu depan ketua kelas tolong siapkan kelompok untuk 2 orang kali ya. Kalau 3 kayaknya kebanyakan. Keberatan nggak kalau saya bikin kelompok 2 orang 2 orang? Enggak, Mi. Enggak, Miss. Oke, Cukup. nanti tolong ya ketua kelas list nama-namanya kelompok untuk 2 orang 2 orang. Baik, Mi. Ketua kelasnya Ulfa. Oke, nanti materinya saya kirim di grup ya. Baik, Untuk Mi. PPT-nya, materinya saya kirim ke grup. Nah, Siap, Miss. Siap. jadi Nanti saya bilang oke, teman-teman. oke. Jadi kesimpulan hari ini apa? Analisis exposition adalah dan sampai lupa ya, analisis exposition adalah teks yang berisi pendapat dan alasan untuk meyakinkan si pembaca. Pendapat tanpa alasan itu kurang meyakinkan. Jadi kalau kita berpendapat itu harus ada alasan yang jelas gitu. Nanti kalian akan saya kasih tugas, saya kirim di grup untuk membuat teks analytical exposition. eh, nggak usah yang susah-susah, yang gampang-gampang aja. Nanti saya kirim tugas-tugasnya, PPT-nya, materinya di grup dan untuk kelompok 2 orang 2 orang ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak ada, Mi. Sudah jelas. Ya, ada, Miss. Baik, Terima kasih. terima kasih ya. Terima kasih. Kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Ya.